Ini tentang hubungan, tapi bukan sembarang hubungan. Selama ini kita menghabiskan mungkin hampir keseluruhan waktu kita hari ini untuk membangun relasi, hubungan. Kita mencoba untuk menghubungkan hidup kita dengan siapa saja, apa saja, agar memudahkan kita untuk meraih apa saja. Tetapi Ramadan menyadarkan kita tentang sebuah hubungan, sebuah relationship yang lebih besar, lebih menguntungkan, dan lebih menentukan. Selamat datang di Ramadan Kalibrasi Rasa, tempatmu berinspirasi. Ini tentang relationship langit, tentang hubungan langit. Bermula dari kalimat luar biasa seorang mufassir Al-Alusi rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsirnya yang bernama Ruhul Ma'ani. Beliau memotret tentang puasa, dan Ramadan adalah puasa. Kata beliau, puasa itu akan membangun sebuah hubungan yang sebelumnya hubungannya adalah hubungan kita dengan makhluk, untuk menggantinya dengan hubungan dengan langit. Nah, di langit itu adalah merupakan tempat asal Al-Quran Al-Karim. Karenanya berpadulah dua hal sekaligus. Puasa yang menaikkan kita ke langit, dan Al-Quran yang merupakan tempat asal turunnya. Dua hal yang membangun komunikasi kita dengan langit, dan ini komunikasi terbaik yang mungkin selama ini kita lupakan. Hubungan yang coba kita bangun ini akan lebih besar. Sekali lagi lebih berharga. Bahkan lebih menentukan. Dia semua yang kita harapkan bahwa apa yang kita dapatkan di balik sebuah hubungan, Anda akan jumpainya di sini lebih besar, lebih berharga, dan lebih menentukan. Hanya bagaimana kita memahami ini. Hubungan kita dengan makhluk adalah hubungan yang kita tidak perlu lagi diajari. Tapi hubungan kita dengan langit itu yang sering kita lupakan. Dan Ramadan mengistirahatkan kita sejenak untuk menyadarkan pada kita, Anda melupakan hubungan yang lebih penting, lebih besar, jauh lebih berharga, dan jauh lebih menentukan perjalanan hidup Anda, yaitu hubungan kita dengan langit. Relationship langit. Puasa membuat kita punya hubungan spesial dengan langit. Karena ini adalah merupakan cara kita untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, komunikasi kita dengan langit, yang makhluk tidak punya tempat di sana. Sekali lagi, tidak ada yang bisa tahu bahwa kita sedang puasa atau tidak puasa. Hanya kita dan Allah yang tahu. Karena kita benar-benar akan membangun komunikasi dengan Allah, hanya kita dan Allah yang tahu. Naiklah kita ke langit, sampai di langit kemudian, di sana ternyata kita bertemu dengan tempat turunnya Al-Quran. Kalau puasa, hakikatnya adalah menahan sesuatu. Puasa sesungguhnya adalah membatasi syahwat. Maka itu dulu yang harus kita bangun dalam diri kita. Ubah jalur komunikasi kita, batasi diri kita. Justru itu cara berkomunikasi terbaik dengan langit. Membatasi syahwat. Membatasi lisan. Karena puasa hakikatnya memuasakan lisan. Justru dengan membatasi lisan,
kita akan segera terhubung dengan langit. Setelah itu, Allah meminta agar kita menggantinya dengan bahasa, bukan bahasa manusia, tapi lagi-lagi bahasa langit, yaitu Al-Quran Karim. Dan semua itu ada di Ramadan. Puasa dan Al-Quran Karim. Seharinya kita berpuasa dan seluruh hari kita bersama Al-Quran Karim. Al-Quranul Karim, dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam firman-Nya yang mulia, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Mari kita lihat bagaimana bahasa langit berupa Al-Quran ini akan mengubah hidup kita dengan ayat ini, kemudian menjalin komunikasi yang lebih besar dan lebih menentukan dalam hidup kita setelah kita tahu ayat ini. Allah lah yang menurunkan pembicaraan terbaik, ahsanal hadis, pembicaraan terbaik, yaitu sebuah kitab yang bermiripan ayat-ayatnya, yang diulang-ulang kebaikan, kebesaran, dan kemuliaannya, yang membuat kulit orang-orang yang takut pada Robnya itu merinding. Maka bergetarlah kulit itu. Kemudian menjadi lembut kulit itu. Kulit mereka menjadi lembut, hati mereka pun menjadi lembut untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang akan bekerja dalam diri kita, dalam hidup kita, ketika kita mulai membuka komunikasi dengan langit. Al-Quran Karim. Ya, Al-Quranul Karim yang kita baca harus bekerja seperti ini. Contoh terbaiknya tentu Rasul Muhammad SAW. Perhatikan kisah sebagai berikut. Rasul SAW suatu saat membaca ayat yang beliau baca dua perbandingan, yaitu perbandingan satu ayat berbicara tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, yang satu berbicara tentang Nabi Isa alaihissalam. Dua-duanya adalah tentang pengaduan seorang nabi kepada Robnya. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim mengadu pada Allah, Rabbi, innahunna adlalna katsiran minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni, wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, Rabb, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Siapa di antara mereka yang mengikuti saya, kata Ibrahim, maka dia termasuk golonganku. Tapi siapa yang mengingkari saya, maka sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu kalimat Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad SAW kemudian membandingkan dengan ayat yang itu adalah kalimat Nabi Isa alaihissalam. Di mana Nabi Isa alaihissalam pun menyampaikan aduan yang semisal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang umatnya. Aduan Nabi Isa alaihissalam pada Allah tentang umatnya. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau ini tentang umatnya yang durhaka, ya Allah, kalau kau azab mereka, mereka itu hamba-hambamu. Tapi kalau kau ampuni mereka, engkau maha izzah, kau maha mulia,
dan Engkau maha hikmah. Dua nabi yang berhati lembut, yang secara halus meminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bahasa yang sedikit berbeda. Kalaupun ada umatku yang tidak taat ya Allah, kalaupun kau ingin mengadab mereka ya, bukankah itu hambamu? Kau adab juga hambamu. Kalau kau ampuni mereka, tidak mengurangi kuasa, izzah, wibawa, dan kau maha baik, penuh hikmah. Membaca dua ayat itu, Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terbaik. Ingat kita semua, ingat umatnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, Ya Rabb, ummati, ummati. Ya Allah, ya Rabb, umatku, umatku. Hanya itu kalimat Nabi. Ya Allah, umatku, umatku. Nangis Nabi bercucuran air mata. Kemudian setelah itu Jibril alaihissalam mengadukan tangis Nabi pada Allah SWT. Setelah itu Allah berkata pada Jibril, dan Allah lebih tahu sesungguhnya. Ada apa dengan Muhammad dan tangisnya? Kemudian Jibril menceritakan. Kemudian diutuslah lagi Jibril kembali pada Nabi Muhammad SAW. Katakan pada Muhammad bahwa aku akan memberi pada Muhammad tentang umatnya yang menyenangkannya dan tidak menyakitinya. Subhanallah. Perhatikan komunikasi yang terjalin antara seorang manusia bernama Nabi Muhammad SAW dengan langit. Nabi Muhammad tidak mengeluarkan kalimat panjang. Kalau itu diurai, itu isinya permintaan sangat panjang. Kalimat Nabi apa? Ya Rob, ummati, ummati. Ya Allah, umatku, umatku. Hanya itu. Tidak lebih dari itu. Langit langsung paham. Jawaban langit juga tidak panjang. Tidak detail. Tidak mengatakan nanti aku akan berikan rizki pada umatmu, aku selamatkan umatmu, aku beri mereka ini, itu tidak. Kalimat cukup dengan kaidah besar. Bahwa aku akan berikan untukmu dan untuk umatmu yang menyenangkanmu dan tidak menyakitimu. Semua dunia dan akhirat. Ini komunikasi level tinggi. Ketika memang sudah terjalin hubungan antara kita dan langit. Lihat. Bahkan tidak perlu kumpulan kata yang banyak. Tidak perlu susunan kalimat. Saling paham hanya dengan bahasa isyarat. Ya Rabb, umatku, umatku. Dijawab, aku berikan untuk umatmu yang membuatmu senang dan tidak menyakitimu. Komunikasi bahasa tinggi. Itulah yang kemudian ditiru oleh generasi sahabat, tabi'in, dan orang-orang soleh yang punya hubungan spesial dengan langit. Banyak kisahnya. Dalam kitab Lataif al-Ma'arif, Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah ta'ala menyampaikan bagaimana interaksi yang luar biasa para ulama dari Al-Quran Karim. Ada banyak kisah. Bagaimana satu surat yang pendek, yang kita semua hafal, kita sering membacanya, kita bahkan tahu artinya. Tapi dibaca oleh orang yang terhubung hatinya dengan langit, berbeda jadinya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu bicara tentang kiamat, tentang bumi yang diguncang. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Itu bumi mengeluarkan semua beban di dalam perutnya. Tentang kiamat. Tapi ayat seperti ini di mata seorang Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan saya lebih suka membaca surat itu atau surat Al-Qari'ah sama tentang kiamat daripada saya harus membaca satu Quran penuh dalam semalam.
Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama besar, juga sama. Ketika ada yang membaca di majelisnya, idza zulzilatil ardu zilzalaha, dari mulai awal surat dibaca, beliau sudah mulai bergoyang-goyang badannya. Ada komunikasi yang kita tidak paham. Karena memang sudah terhubung, terbuka sinyal hati dia dengan langit. Sampailah pada akhir ayat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Tentang amal, mau baik atau buruk semua diperlihatkan Allah. Maka menangislah Malik bin Dinar, pingsanlah beliau, dikotong oleh murid-muridnya. Kita tidak mengerti itu. Hati apa yang bisa terhubung seperti itu, terbuat dari apa hati mereka itu. Seemas apa hati mereka. Dan inilah yang kemudian kita yang akan terus bertanya akhirnya. Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana caranya membangun hubungan kita dengan langit melalui menahan diri dengan puasa dan membuka bahasa langit dengan Al-Quranul Karim. Singkatnya kita dengarkan ahli Al-Quran di umat ini. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa kami ini para sahabat, ini cara belajar Al-Quran para sahabat. Tidaklah kami belajar lebih dari 10 ayat. Kita tidak menambah lebih dari 10 ayat kecuali kita sudah memahami maknanya dan mengamalkannya. Tidak menumpuk hafalan, tidak menumpuk. Kami betul-betul berusaha untuk itu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika bertemu Abu Jamrah berkata, "Wahai Abdullah bin Abbas, saya ini orang yang baca Quran cepat. Semalam tuh saya bisa khatam satu Al-Quran Karim, 30 juz, sekali atau 2 kali. Cepat sekali bacanya." Tapi kemudian Abdullah bin Abbas sebagai ahli tafsir di umat ini mengatakan, kalau saya lebih suka membaca beberapa ayat atau satu surat tertentu, tapi saya pahami maknanya sepanjang malam daripada apa yang kamu lakukan. Kemudian diberikan satu kaidah penting. Dengarkan kaidah ini. Langsung dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. 2 kaidahnya. Pertama, yang paling penting bacalah Quran yang bisa didengar oleh telingamu. Saya ulangi sekali lagi. Yang pertama, bacalah Quran yang bisa didengar oleh telingamu. Itu satu. Yang kedua, kata Abdullah bin Abbas, dan apa yang bisa dipahami oleh hatimu. Kerjasama antara telinga kita dan hati kita, bacalah Quran dengan cara itu. Jadi, mari kita ubah cara bergaul kita dengan Quran. Supaya segera terbuka komunikasi langit ini antara kita dan langit. Caranya, baca Quran. Dengan suara yang bisa didengar oleh telinga kita sendiri, tapi harus dengan hati yang sadar, hati yang hidup, memahami makna apa yang kita baca. Akan terbuka hubungan langit kita, agar mesra kembali komunikasi kita dengan langit, karena ini ternyata lebih menentukan, lebih besar, lebih menenangkan, yang pasti dia lebih barokah. Ini inspirasi saya, mana inspirasimu?